Ya, jadi di antara perlengkapan-perlengkapan bagi orang yang akan memandikan jenazah, semampunya kalau memang ada semacam sarung tangan, ya, utamanya sebelah kiri, karena sebelah kiri nanti mungkin yang akan melakukan istinja, ya, kepada kubul ataupun dubur si jenazah. Kemudian jika memang bisa dicari atau didapati celemek yang dari plastik, tapi nggak ada ini ya, celemek dari plastik. Kalau dari kain nanti mungkin seperti tukang masak gitu ya, tapi dari plastik aja. Tujuannya adalah untuk menghindari sisa-sisa air bekas pemandian jenazah, mungkin kotorannya yang terciprat ke pakaian, ke badan. Kalau ada masker mungkin pakai masker gitu ya, masker, siapa tahu jenazahnya mungkin jenazah yang menimbulkan bau yang cukup menyengat gitu ya, nanti lagi mandikan dia begini-begini kan kurang bagus. Nah, kemudian diantara bahan-bahan untuk memandikan jenazah itu bisa menggunakan daun bidara. Kalau memang memungkinkan untuk mencari daun bidara, bisa dicampur dengan daun bidara. Di sini ada 3 ember, ya, 3 ember ini, 1 ember nanti mungkin untuk campuran daun bidara, penggantinya bisa sabun. Kalau tidak didapati daun bidara, bisa digantikan dengan sabun, ya. Jika memang ada daun bidara, ini belum dibuka sabunnya, sudah ya. Jadi kita menggunakan sabun aja. Kalau daun bidaranya serbuk nanti kasihan jenazahnya. Soalnya jenazahnya masih asli. Sini dulu. Jadi pakai sabun aja biar nanti dia nggak mandi lagi. Nah, 1 ember yang ini mungkin nanti campuran kapur barus. Nah, ini kapur barus. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda ketika sekelompok kaum wanita yang diperintahkan oleh Rasulullah memandikan anak wanita beliau yang bernama Zainab, beliau mengatakan ij'alnaha fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Jadikanlah siraman yang terakhir itu dengan menggunakan kafur atau sedikit atau sebagian dari atau semisal dengan kafur, ya, kapur barus ataupun yang semisalnya. Hanya saja ini mungkin kapur barusnya gitu ya. Nah, kapur barus itu biasanya berbeda-beda. Ada kapur barus yang bisa langsung dipecahkan kan gitu ya. Ada kapur barus yang mungkin masih berbentuk seperti batu, itu dipecahkan, dihaluskan sehingga berbentuk serbuk dan dicampurkan di 1 ember yang sudah disediakan, dicampur kapur barus. Tapi ini tidak kita campur ya, nanti jenazahnya bauan. Nah, ini dicampur, mungkin ya nanti sebatas air saja, tapi ini kita istilahkan sebagai kapur barus, ya. Ini kapur barusnya. Iya, jenazahnya mau dicampur kapur barus nih. Enggak mau dia, ya. Jadi ini kapur barus, kita anggap ini kapur barus. Ini air yang dicampur sabun atau daun bidara, ini air biasa gitu ya, tidak dicampurkan. Ini berkaitan dengan airnya. Nah, kemudian jenazah ketika diangkat ke tempat pemandian, usahakan agar tetap ya menjaga auratnya, ya, tetap menjaga auratnya sebagaimana kita dapati sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menjaga aurat, seperti riwayatnya Muawiyah bin Haidah. Ketika beliau ditanya tentang aurat, maka Rasulullah mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatika, ya, jagalah auratmu kecuali kepada istri. Makanya untuk yang memandikan jenazah, para ulama mengatakan jika jenazahnya adalah kaum laki-laki, maka yang wajib memandikannya juga adalah kaum laki-laki. Jika jenazahnya dari kaum perempuan, maka yang wajib memandikannya adalah kaum perempuan, terutama orang-orang yang sudah dia wasiatkan. Ini lebih utama, ya, dan lebih utama lagi dari kalangan keluarganya. Dari kalangan keluarganya.
Nah, adapun anak-anak, para ulama mengatakan anak-anak yang belum mencapai baligh ataupun batasan minimalnya 7 tahun, maka tidak mengapa yang memandikannya laki-laki dewasa atau perempuan dewasa kepada jenazah anak laki-laki yang yang laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini tidak masalah. Para ulama mengatakan tidak masalah jika ada jenazah anak-anak yang belum mumayyiz gitu, ataupun yang masih batasan mumayyiz sekitar umur 7 tahun. Ya, maka tidak mengapa auratnya ataupun yang memandikannya laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Nah, demikian. Adapun antara suami istri maka tidak ada batasnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya menjaga aurat itu tetap harus dijaga kecuali kepada istri. Adapun suami istri maka tidak masalah. Ya, sebagaimana tadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau wahai Aisyah meninggal lebih dahulu dari aku, maka aku yang akan memandikan. Nah, demikian. Ya, kemudian sarungnya tadi mana? Ya, jadi aurat jenazah ini tetap dijaga gitu ya, dari tempatnya semula ketika dipindahkan ke tempat pemandian itu tetap dijaga auratnya. Ya, jadi aurat untuk kaum laki-laki itu antara lutut sampai pusat. Adapun aurat kaum wanita, para ulama mengatakan itu dari bagian dada sampai lutut. Ya, bagian dada seperti ini misalnya untuk kaum wanita dari dada sampai lutut. Adapun yang kaum laki-laki maka dari pusat sampai lutut, ini tidak mengapa. Ya, ini auratnya. Nah, jika jenazah masih mengenakan pakaian, maka diupayakan untuk dilepaskan secara perlahan-lahan, kan gitu ya. Karena mungkin biasanya kalau jenazah asli itu kan agak kaku. Kalau memang sulit untuk melepaskan pakaiannya, maka tidak mengapa disobek atau digunting. Ya, dilepaskan secara perlahan-lahan dengan tetap menjaga auratnya. Nah, demikian. Nah, sebelum kita memulai memandikannya, air tadi sudah disiapkan, yang memandikan sudah siap. Air sudah, ataupun seperti sabun, daun bidara, ataupun kapur barusnya sudah, auratnya sudah dijaga, kan gitu ya, sudah ditutupi. Nah, sebelum kita mulai memandikan, maka tidak mengapa untuk melihat atau melaksanakan beberapa sunanul fitrah, walaupun dia sudah meninggal. Diperbolehkan oleh para ulama. Semacam apa? Merapikan kumisnya. Ya, dengan menggunakan gunting, merapikan kumisnya. Tapi ini modelnya nggak ada kumisnya. Ini kan ini. Misalnya gitu ya. Merapikan kumis, kemudian memotong kukunya. Kalau memang didapati kukunya agak panjang, gitu ya. Jika didapati kukunya agak panjang, nah ini benar panjang ini. Nggak usah dipotong ya. Nggak usah dipotong ya. Soalnya nanti waktunya nggak cukup. Ya, dipotong, tidak mengapa. Demikian juga bulu ketiaknya. Ya, bulu ketiaknya tidak mengapa kata para ulama tapi jangan dicabut. Dipendekkan saja. Nah, yang menjadi khilaf para ulama adalah bulu kemaluan. Tapi pendapat yang paling sahih bahwasanya bulu kemaluan itu tidak usah diutik-utik. Artinya tidak usah, ya dibiarkan saja, kecuali antara suami dan istri. Jika memungkinkan untuk ya mencukurnya ataupun membersihkannya. Nah, ini yang dilakukan sebelum memulai memandikannya. Jadi melakukan beberapa sunanul fitrah. Nah, setelah itu kita lakukan tadi, sudah dibersihkan kukunya misalnya, kumisnya dirapikan, tapi janggutnya jangan ya. Ya, sisa-sisanya kemana? Mungkin ada pertanyaan, itu sisa kumisnya ataupun kuku-kukunya, kan gitu ya, bulu ketiaknya itu dikemanakan gitu ya. Yang penting jangan disimpan. Akan tapi kalau memang tidak ada masalah di tempat itu, kan gitu ya, dibuang biasa saja, kan gitu ya. Tapi para ulama juga mengatakan kalau memang di satu tempat ini bisa menjadi masalah, ya dikuburkan saja bersama jenazahnya. Ya, mungkin diikat pakai kain, dikuburkan bersama jenazahnya. Tapi kalau dibuang juga tidak ada masalah. Sebagaimana ketika ini dilakukan pada waktu masih dia hidup, ya dibuang biasa saja. Baik. Selanjutnya, setelah tadi dibersihkan kuku, ya ataupun kumis dan yang semisalnya, kemudian sebelum memandikan juga memulainya dengan istinja. Ya, memulainya dengan mengistinjakan si jenazah atau membersihkan bagian kubul ataupun duburnya. Nah, bisa menggunakan selang. Ya, bisa menggunakan selang. Mungkin ini lebih praktis karena masuknya enak. Begitu ya. Ataupun bisa menggunakan gayung.
Ya, bisa menggunakan gayung dengan cara disiram. Nah, ya, siram dulu. Atau bisa dengan menggunakan ini kan gitu ya. Dihidupkan. Diputar. Nah, ya. Kemudian diistinjakan, gitu ya. Kalau agak sulit mungkin agak dikangkangkan sedikit. Ya, dibersihkan bagian kubul dan duburnya. Nah, setelah itu ya, berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih tersisa di dalam perut si jenazah. Bukan mengeluarkan isi perutnya ya, mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih tersisa. Kenapa? Karena boleh jadi ketika nanti selesai pemandian, tatkala dibawa ke tempat pengkafanan gitu ya, kotorannya keluar gitu ya, kotorannya itu keluar, dan ini akan menyulitkan ataupun menambah pekerjaan gitu ya, menambah pekerjaan. Sehingga sebelum dia dimandikan, caranya adalah dengan cara diangkat sedikit ya jenazahnya. Oh, berdiri sendiri jenazahnya. Antum pura-pura lemas saja. Ya. Ya, dengan menekan-nekan perutnya sebagaimana biasanya kan gitu ya, agar kotoran yang mungkin masih tersisa di dalam perut ini keluar. Jika memang didapati, ya dipijit mungkin beberapa kali, 3 kali sampai dilihat. Kalau misalnya memang ada keluar, ya dibersihkan. Jika tidak ada yang keluar kan gitu ya, ya sudah, berarti insya Allah si jenazah nanti tidak mengeluarkan kotoran setelah pemandian. Kalaupun nanti ada yang keluar, maka dia dibersihkan kembali. Ya, dibersihkan kembali. Dan disiram gitu ya, dibersihkan. Nah, di sini tambahan, ketika proses pemandian ini upayakan di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Dan yang ikut memandikan itu adalah orang-orang yang ditunjuk untuk memandikannya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Apakah dia orang yang dia wasiatkan, apakah memang dari karib kerabatnya, ya kaum laki-laki dengan kaum laki-laki, kaum perempuan dengan kaum perempuan, apakah dia antara suami dan istri, itu di tempat yang tertutup, dan yang lainnya jangan ikut-ikut masuk. Kan gitu ya, yang lainnya jangan ikut-ikut masuk, karena ini berkaitan dengan aurat sesama kaum muslimin yang harus dijaga. Berkaitan dengan aib-aibnya mungkin nanti yang harus dijaga. Nah, bagi seorang yang mandikan jenazah juga tidak boleh membeberkan ataupun menyampaikan kepada orang apa yang dia dapati di tubuh jenazah tersebut, harus dia rahasiakan. Karena merahasiakan aib sama kaum muslimin ini merupakan perintah di dalam Islam yang nantinya juga kita akan mendapatkan faedahnya, ditutupi aib dan kekurangan kita pada hari akhirat nanti. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, karena banyak sekali kejadian ketika memandikan jenazah, ya banyak orang-orang yang nggak sabar ikut ngintip gitu ya, ngeliatin dan ya berkumpul di tempat pemandian. Ini tidak layak dilakukan. Ya, setelah tadi sudah kita istinjakan, kemudian jika dapati kotoran, mungkin dengan menggunakan handuk kecil, jika memang agak sulit membersihkannya, ya diseka, ya diseka, ataupun boleh menggunakan selang ini, kemudian nah dibersihkan. Setelah tadi dipijit-pijit gitu ya, dibersihkan. Kalau memang dapati kotoran, ya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sampai benar-benar bagian kubul ataupun duburnya bersih. Udah ya, untuk memperingkas waktu. Anggap sajalah sudah bersih. Nah, ini sisa kotornya langsung ke comberan. Nah, sesudah itu, setelah diistinjakan, kemudian langkah berikutnya adalah mewudukkan si jenazah. Ya, diwudukkan. Para ulama mengatakan kiasnya adalah seperti mandi janabah juga, seperti mandi janabahnya orang hidup. Kalau antum mungkin pernah melihat bagaimana mandi janabahnya Rasulullah, beliau memulai mencuci kemaluan beliau, kemudian mencuci kedua tangannya, berwuduk seperti wuduk biasa. Kemudian beliau akan mengambil beberapa cidukan dan menyela-nyela rambutnya sampai terasa basahlah kulit kepala beliau, barulah beliau mulai mengguyur seluruh tubuhnya, dimulai dari sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi perincian seperti itu tidak ada didapati di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan pemandian jenazah.
Hanya saja di dalam beberapa hadis Nabi pernah memerintahkan kaum wanita yang memandikan anak wanitanya, beliau hanya mengatakan ibda'na bimaya miniha, hendaklah kalian mulai memandikannya dari sebelah yang kanannya, wa mawadi'il wudu' minha, ataupun anggota wudu'nya terlebih dahulu untuk dimandikan. Nah, jadi seperti itu prosesnya ya. Setelah membersihkan tadi bagian kubul dan dubur, mewudukkannya. Langkah berikutnya adalah mewudukkannya seperti wuduk sholat. Ya, mungkin Anda ataupun antum paham bagaimana wuduk sholat. Ya, kita wudukkan mulai dengan mencuci kedua tangannya, gitu ya. Kemudian menyelah-nyelah jari jemarinya sebanyak 3 kali. Sudah, setelah mencuci kedua tangan, apa setelahnya wuduknya? Matmadoh ataupun istinsyak. Para ulama mengatakan untuk matmadoh atau kumur-kumur jenazah ataupun masukkan air ke hidung, itu tidak perlu seperti orang hidup dimasukkan begitu ya. Apalagi ini kalau dimasukkan nanti ini bisa batuk dia. Tapi para ulama mengatakan cukup dengan mencuci bagian luar mulutnya saja ataupun sebatas menggosok giginya. Ya, dengan jari yang mungkin nanti dibalut dengan kain handuk yang kecil gitu ya, di bagian hidung, atau dengan cotton bud. Ini kayaknya sudah disiapkan cotton bud. Ini juga cotton bud tadi ini harusnya di awal gitu ya. Di awal ini maksudnya untuk membersihkan ada sela-sela yang lengket kotoran seperti di telinga. Gitu ya, di telinga dibersihkan, bagian hidung. Nah, bagian telinga sini. Ya, tujuannya adalah untuk memuliakan si jenazah tadi. Ya, jadi untuk masalah matmadoh dan istinsyak itu cukup dibersihkan bagian ininya saja. Bagian lubang hidungnya dibersihkan. Tidak perlu dimasukkan air ke dalamnya. Giginya juga digosokkan gitu ya. Tapi kalau kata para ulama agak keras gitu ya, tidak usah. Karena nanti dikhawatirkan jenazah itu akan terbuka mulutnya terus, ini agak susah kan gitu ya. Susah untuk menutupnya sehingga harus diikat. Nah, setelah itu, setelah matmadoh ataupun istinsyak, maka ya membasuh wajah. Wajahnya ya. Ya, wajah sebagaimana biasanya basuh wajah dari sampai telinga sini. Kalau memang dia ada janggutnya ya sekalian janggutnya. Ini makanya nggak ada janggutnya. Kemarin saya cari modelnya yang ada janggut, tapi nggak ada yang siap yang punya janggut, nggak berani jadi mayat semua katanya. Sebanyak 3 kali. 2, 3. Ya, kalau misalnya ada janggut di sela-sela dikasih begini. Nah, setelah itu baru tangan juga yang kanan terlebih dahulu. Ini kanannya ya. Saya kira ini kanannya. Nah, kanan juga 3 kali sampai siku. Mungkin juga yang kiri 3 kali sampai sikunya. Kemudian mengusap kepala juga. Kemudian kaki. Kanan ini ya. Kanan. Ya, ingatnya kanan begini. Kanan dengan menyelah-nyelahnya ya, jari jemari dengan jelentik tangan kiri sebanyak 3 kali. Mungkin juga yang kiri sebanyak 3 kali juga. Sudah selesai mewudukkannya, begitu ya. Nah, langkah berikutnya setelah selesai diwudukkan, maka langkah berikutnya adalah mencuci rambutnya, keramas, kan gitu ya, keramas. Ini bisa dengan menggunakan ya sampo juga boleh, gitu ya, kalau yang didapati sampo, ataupun air yang dicampur daun bidara, kan gitu ya, berbuih nanti sampai dia banyak buihnya. Wah, ini sampo men. Ya, jadi dibasahi rambutnya.
kasihan yang dimandikan kedinginan. Iya. Iya, sebagaimana anu ya, biasanya di sela-sela begini sampai ke kulit kepala. Bagi jenazah yang tidak bisa dimandikan, maka para ulama mengatakan cukup ditayamumkan. Misalnya jenazah wanita di satu tempat yang tidak ada kaum wanitanya, maka kaum laki-lakinya cukup melakukan tayamum saja pada si jenazah, jangan memandikannya kan gitu ya. Cukup ditayamumkan. Ataupun jenazah yang lukanya sangat parah, tidak bisa kena air, walaupun sebagian mengatakan yang masih bisa dibasuh, yang tidak mengapa. Sudah ya. Nah, hampir selesai. Setelah mencuci rambutnya atau keramas, langkah berikutnya adalah memandikannya. Seperti sabda Rasulullah tadi, ibda'na bi mayaminiha, mulai menyiramnya dari yang kanan-kanan atau anggota wudhunya. Jadi setelah rambut baru kita mulai mengguyur seluruh tubuhnya, gitu ya. Batuk. Oh, sudah mayat hidup nanti. Udah sekali siram aja kalau bagaimana. Gimana? Ya, sebelah kanan dulu ya. Jadi sebelah kanan setelah tadi siram, yang bagian sebelah kanan, kemudian menggunakan air sabun tadi. Dan memandikan jenazah ini para ulama mengatakan minimalnya sekali, yang wajibnya sekali. Lebih dari itu diganjilkan 3, 5 ataupun 7 atau lebih dari itu. Bagaimana sabda Rasulullah kepada kaum wanita yang memandikan anak wanitanya, yaksilnaha salasan aw khamsan aw sab'an aw aktsaru dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Ya, dengan menggunakan campuran ini, sabunnya. Ya, mulai menggosok-gosoknya. Ya. Nah, bagian dalamnya juga digosok-gosok. Ya. Nah, ini sedikit dimiringkan. Tidak boleh memandikan jenazah dengan mentelungkupkannya gitu ya. Dibalik. Itu kurang adab namanya. Nah, agak dimiringkan sedikit, mungkin ada yang bantu biasanya. Nah, kemudian disiram bagian kanan belakangnya. Nah, digosok sini. Ya, keringkan. Ya. Mesti setengah ya. Baru yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Pusat. Mungkin juga ketiaknya. Digosok bagian kirinya, bagian atas dulu, terus pada bagian ininya. Ini sudah dengan menggunakan campuran air sabun ya. Tolong dimiringkan, diangkat. Iya. Nah, dibersihkan seperti ini bagian belakangnya. Mungkin juga. Sudah. Tekan lagi. Ya, kan.
Jadi ini sudah dianggap sekali ya, sudah dianggap satu kali, kanan, atas, ya, bawah atau bagian depan belakang, kiri, bagian depan, bagian belakang. Ini sudah dianggap satu kali dan ini diulangi sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu lagi tadi, ulang lagi. Itu sekali. Tapi kita mandikan sekali aja ya. Kok 3 kali itu kedinginan terus. Sekali aja ya, paham ya. Jadi itu tadi dianggap sudah sekali. Sudah lolos wajibnya. Ya, wajibnya sudah selesai. Kalau memang ingin lebih utama lagi ataupun melihat pada tubuh si jenazah itu mungkin kotorannya ataupun dakinya terlalu tebal gitu ya. Ada kotoran, nggak apa-apa ditambah lagi dengan mengganjilkan bilangannya. Dan pada siraman yang terakhir, kalau dia cuma sekali tadi, sekali pemandian, ya sudah langsung diakhiri dengan siraman kafur barus, air dicampur kafur barus. Tapi kalau dia ingin memandikannya sebanyak 3 kali, maka pada siraman yang ketiganya dengan menggunakan kafur barus, atau yang kelimanya atau yang ketujuhnya. Jadi pas waktu yang ganjilnya dengan menggunakan kafur barus, dan ini yang kita anggap tadi kafur barus misalnya. Karena modelnya nggak mau dicampur beneran katanya. Nah ini misalnya kalau sudah air campur kafur barus, ini sudah siraman yang terakhir. Paham tadi ini sekali aja gitu ya. Misalnya ditambahi ya seperti itu sampai 3 kali atau 5 kali. Maka pada siraman yang ketiga dengan menggunakan ya ini kafur barus, bagaimana sabda Nabi yang sudah kita sebutkan tadi, ya ini ija'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Ini disiramkan ini ya. Jangan batuk lagi ya. Ini disiram air kafurnya. Tolong diangkat aja. Ya. Ini anggap air kafur barusnya ya. Diangkat. Iya, sudah siraman yang terakhir kafur barus. Ya. Kemudian setelah selesai memandikan, ada di antara sunnah yang dianjurkan juga, yaitu ya nanti dikeringkan kan gitu ya, menyisir gitu ya. Menyisirnya kalau dia jenazah yang perempuan, maka di kelabang kah gitu ya, dikepang atau dicocang yang semisalnya. Ini lepas saja sih. Mana handuknya? Sisirnya? Oh ini. Ya, jadi setelah selesai ini pemandian gitu ya, diusahakan jenazahnya untuk diseka ataupun dikeringkan bekas-bekas airnya sebelum dia nanti dipindahkan ke tempat pengkafanan, ya dihandukin ya. Nah kalau yang jenazah laki-laki ya dibuat tampan lah, sir. Kalau yang dia jenazah wanita sebagaimana riwayat dari Ummu Atiyah gitu ya, ketika memandikan anak wanitanya Rasulullah, dia mengatakan fadofarna sya'roha salasata athlas nasiyataha ya qornaiha wa nasiyataha. Jadi dibagi 3. Ini korna itu ya agak seperti tanduk begini, 2 di sini kan. Kemudian yang tengah 1, jadi 3. Semua diambil, sisir, misalnya panjang rambutnya dibagi 3. 2 seperti tanduk di sini dan 1 di tengah. Kemudian dikelabang, dicocang atau dikepang misalnya. Seperti itu. Tapi kalau jenazah laki-laki ya tidak usah. Cukup dia disisir. Sama dalam-dalamnya juga, atau kalau bisa langsung ada handuknya gitu ya,
dilepas secara perlahan. Nah, kemudian dikeringkan dan bukan siap disajikan, siap dikafani. Baik, ya, itu dulu untuk sesi memandikan. Kita langsung ke tempat pengkafanan jenazah.